Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi rahasia bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi muncul dari arah timur. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya tentang kemunculan Imam Mahdi. Dan setiap orang bisa menyampaikan informasi tentang kemunculan Imam Mahdi. Yang penting kita mampu dan berani bertanggung jawab atas segala informasi yang kita sampaikan. Kemunculan Imam Mahdi adalah suatu rahasia yang tersembunyi, sehingga kemunculan Imam Mahdi akan menjadi rahasia bagi banyak orang. Jangankan penyampaian dari saya yang bodoh ini, bahkan para ulama yang tinggi ilmu pengetahuannya tentang Islam menafsirkan dan menyampaikan informasi tentang kemunculan Imam Mahdi belum pasti kebenarannya. Karena keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok yang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan pendapat tentang sosok Imam Mahdi dan berbagi kepada sobat semua apa adanya sesuai apa yang saya ketahui. Percaya atau tidak, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berniat baik untuk berbagi informasi ini. Imam Mahdi munculnya di bagian timur, karena di bumi bagian timur adalah awal semua kebudayaan. Bumi bagian timur pernah merasakan kejayaan dan pernah juga merasakan penderitaan. Masyarakat manusia sudah teruji naik turunnya kehidupan. Sebenarnya masyarakat manusia harus bisa dengan baik dan bijak untuk mempelajari dan mendalami isi kitab. Jangan menuntut ilmu karena hanya ingin dipuji dan dipuja oleh manusia lainnya karena kepintarannya. Jangan mendalami ilmu dan kitab hanya untuk dijadikan senjata untuk merendahkan dan meremehkan orang lain. Mengingat akan kebesaran Tuhan, dan kita juga harus selalu sadar bahwa akan ada tanda kemunculan sang pemimpin bumi ini pada setiap zamannya. Itulah Khalifah Allah yang akan menjadi tangan dan kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kemunculan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap zamannya akan menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bumi bagian timur adalah sebagai tempat kemunculan Imam Mahdi. Di bumi bagian timur adalah awal munculnya manusia-manusia cerdas dan peradaban. Hanya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang akan bisa membawa pada jalan kebenaran yang sebenarnya. Pusatnya kebudayaan, awal munculnya manusia-manusia cerdas, pernah mengalami kejayaan, dan rakyatnya sudah teruji dengan penderitaan hidup. Semua hal tersebut berada pada wilayah bagian timur. Menurut informasi yang saya ketahui, bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan muncul dari arah timur. Yang dimaksudkan di sini bukanlah dari timur tengah, tetapi bumi bagian timur. Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia biasa juga, yang sama seperti manusia lainnya. Sebelum dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin bumi ini, akhlak dan moralnya sebagai manusia biasa harus diperbaiki dulu. Harus dibersihkan secara menyeluruh, baik dari kotoran zahir maupun kotoran batin, sehingga beliau bisa menjadi manusia yang paling disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi ini tidak ada yang bisa bebas dari hukum. Selamat atau tidaknya seseorang tergantung dari amal dan perbuatannya. Perbuatan masing-masing masyarakat manusia juga yang menentukan hidup ke depannya akan terjadi seperti apa. Jika perbuatan masing-masing manusia baik, damai, dan penuh dengan kejujuran, maka hidup ke depannya akan damai dan sejahtera. Begitu juga sebaliknya. Masyarakat manusia harus tetap patuh dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kehadiran sang Khalifah ataupun Imam Mahdi
untuk menyampaikan dan melaksanakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia harus bisa berusaha untuk mencari tahu dan mengenal siapa imam zamannya saat sekarang ini. Karena seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna itulah yang akan menjadi pemimpin bumi pada setiap zamannya. Jika ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka berusahalah untuk mencari tahu tentang imam zaman saat sekarang ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, itulah imam zaman kita saat sekarang ini. Dan beliau bisa memberikan syafaat kepada para pengikutnya. Beliau bisa memberikan syafaat karena beliau adalah pewaris roh kerasulan, sehingga bisa bertugas seperti Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat kepada umat pada zamannya terdahulu. Bagi orang yang sudah mengetahui rahasianya, bahwa syafaat Rasulullah tidak hanya menunggu di akhirat saja, tetapi di dunia pun bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mengenal dan mengetahui sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, sama halnya kita sudah mengenal Rasul Allah. Karena Imam Mahdi adalah pewaris Rasulullah. Kajian ini sangatlah mendalam, sehingga banyak manusia yang sulit memahaminya. Seringkali saya jelaskan bahwa Rasul bukanlah manusia, tetapi jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia-manusia yang menjadi kekasih-kekasih pilihannya pada setiap zamannya. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka diberilah gelar sebagai Imam Mahdi, yaitu pewaris Rasul. Rasul adalah jabatan seperti halnya jabatan presiden. Presiden tidak bisa mati, karena yang mati adalah manusia yang menjabat sebagai presiden. Begitupun dengan kerasulan. Jika tidak berusaha untuk mencari tahu tentang imam zaman, maka akan sangat rugi sekali seseorang itu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mati tanpa kenal imam zamannya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Mati jahiliyah adalah mati tanpa iman di dalam dirinya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang imam zaman. Kehadiran sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan merubah tatanan lama yang sudah rusak oleh pikiran dan kelakuan manusia-manusia munafik, dan beliau akan menatap peradaban baru dan akan memeliharanya sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat manusia harus percaya dan yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi bagian timur pernah berjaya sebagai pusat kebudayaan. Yang harus kita ingat bahwa semuanya sudah diatur dan sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang akan terjadi ke depannya pada bumi ini. Setiap masa atau setiap zamannya, masyarakat manusia masing-masing mempunyai seorang pemimpin, dan ketika hari kebangkitan di padang mahsyar nanti, manusia akan dipanggil berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Pemimpin zaman itulah pewaris Rasulullah. Pemimpin itulah yang akan memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Karena tiap zaman, tiap masa akan mempunyai rasulnya sendiri dari golongan mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan atau golongan mereka sendiri. Jadi bisa kita simpulkan, mengenal imam zaman sama halnya kita mengenal Rasul, karena setiap zamannya akan muncul manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mewarisi roh kerasulan.
Nur Muhammad adalah jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk di bumi, termasuk manusia. Adam adalah bapak dari segala jasad. Muhammad adalah bapak dari segala ruh. Nur Muhammad itulah roh kerasulan. Nur Muhammad tidak bercerai-berai dengan Rasul. Nur Muhammad tidak bisa menjadi jembatan penghubung tanpa memasuki sebuah wadah yang hidup. Wadah yang hidup itulah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pemimpin bumi pada setiap zamannya. Kita harus bisa membedakan antara Nur Muhammad dengan Muhammad bin Abdullah. Nur Muhammad adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawali dan yang mengakhiri. Sedangkan Muhammad bin Abdullah adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, yang menjadi khalifah, pemimpin bumi pada zaman terdahulu untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menyebarkan agama Islam. Manusia pada zaman Nabi dulu berbeda dengan manusia pada zaman sekarang ini. Dulunya manusia sangat sulit untuk percaya dan yakin terhadap ajaran Islam. Sedangkan pada zaman sekarang ini, manusia sudah banyak mengenal dan percaya terhadap ajaran Islam. Saya sudah katakan bahwa kajian tentang Nur Muhammad dan roh kerasulan sangatlah mendalam, sehingga banyak manusia sulit memahaminya dan sulit untuk bisa menerimanya. Karena kajian ini adalah kajian tasawuf, kajian ma'rifat ataupun kajian rahasia. Orang awam sangat sulit memahaminya karena pengetahuan ini belum nyampe pada ilmu yang mereka pelajari, sehingga sulit memahami dan mereka akan cepat sekali mengatakan sesat kepada orang lain. Banyak sekali orang-orang yang tinggi ilmu pengetahuannya tentang Islam, tetapi mereka juga sangat cepat sekali mencap orang lain sesat. Jika mereka benar-benar bisa memahami Islam dengan sebenar-benarnya, maka mereka pasti akan takut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor dan penuh kehinaan. Karena yang pantas mencap seseorang itu sesat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak berhak untuk mengadili manusia lainnya. Di sini saya benar-benar tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun dan tidak ada niat sedikit pun untuk menghina siapapun. Dan saya tidak pernah sedikit pun merasa sombong, tidak sedikit pun merasa hebat atau pintar dengan apa yang saya miliki. Karena yang ada pada diri saya termasuk ilmu, batang tubuh ini, jiwa, nafas ataupun nyawa ini, semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua harus menyadari bahwa kita hanyalah bangkai yang berjalan, yang masing-masing menunggu waktu untuk dikuburkan. Marilah kita jadikan diri kita diri yang selalu rendah hati dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hembusan nafas dan detakan jantung kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pemilik diri ini. Saya ingatkan sekali lagi kepada sobat semua, percaya atau tidak dengan informasi ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berbagi dengan niat yang baik kepada kalian semua. Kedepannya kalian bisa saja membuktikannya sendiri. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.